tajwid. Tapi kita insya Allah besok. Ada Sulamuddiyanah Islamiyah. Nah, ini tentang rukun Islam, rukun iman, sholat 5 waktu. Tuh besok, insya Allah. Kalau tahu kalian isinya nih seperti ini. Bisa, artinya itu dengan Arab Melayu ditulis. Tapi ini bahasa Jawa. Nanti kita akan belajar juga kitab tentang fikih. Ada jilid 1, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 4. Insyaallah. Ini Ta'limul Muta'allim. Ini kitab taklim ini tentang bagaimana anak-anak dalam menuntut ilmu. Ya, insyaallah kita akan bacakan. Tapi kita selesaikan dulu satu kitab dulu. Ya. Yang hijau ini aja dulu. Ini tipis. Insyaallah cepat mulai, cepat selesai hatam. Ya, kita niatkan dulu. Niat semata-mata insyaallah untuk ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang Ustaz ajarkan pun bermanfaat. Yang cerita biarlah dah cerita. Enggak dapat ilmunya, enggak bermanfaat hidupnya nanti. Ya. Ustaz dulu kalau mengaji ilmu nih, mengaji ilmu kitab sampaikan guru, duduk sengaja paling depan guru. Biar yang pertama fadilahnya dapat. Yang kedua, nggak mungkin kita cerita depan guru kan. Nah, kalau yang makin jauh, itu alamat cerita gitu. Apa? Yang belajar serius, insya Allah besok, kalaupun misalnya kalian tak bisa melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren, semoga ini bisa mengejar ketertinggalan kalian sama kawan-kawan yang ngaji di pesantren. Ya. Walaupun kalian sekolah SMP 4, SMP 1 misalnya, atau SMP 3, SMP negeri, pokoknya SMP Al-Husna apalagi. Nah, belajar inilah untuk mengejar ketertinggalan tadi itu. Biar kita juga bisa belajar tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan di pondok-pondok pesantren. Nah, kita mulai. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu, kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga kepada para alim ulama kita terdahulu, para kiai, asatidz, ustadz dan ustazah, orang tua kita, saudara kita, sanak famili kita yang sudah mendahului kita. Biramil Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang penting dicatat. Jadi Ustadz enggak menyampaikan catat ini, catat itu, catat ini, enggak. Kalian catat sendiri, poin 1 misalnya ini penting catat. Poin 2 catat, poin 3 catat sendiri. Nanti bisa jadi catatan ini kalian bisa buka waktu kalian besok sudah besar. Ya, mengajar pula lagi kalian lagi, ya, catatan itulah gunanya. Kitab yang akan kita bacakan mulai pekan hari ini yakni berjudul Wasaya lil Aba lil Abna. Wasaya Aba ilil Abna. Kalau bahasa Indonesianya, wasiat orang tua untuk anak-anaknya. Wasiat orang tua untuk anak-anaknya. Ini sama dengan wasiat guru terhadap muridnya. Sama.
Kalau di rumah orang tua kalian, nah itulah ayah, ibu, bapak, emak, ya. Kalau di masjid, kalau di tempat sekolah, kalau di tempat mengaji, orang tuanya berarti ustadz dan ustadzah, ya. Berarti kalau di masjid, ustadz orang tua kalian. Kalau di rumah, nah, emak kalian orang tuanya. Ya, sama kedudukannya. Jadi kalau sama ustadz disuruh beli air galon mau, di rumah juga mau hendaknya disuruh beli air galon, ya. Kalau misalnya sama ustadz diminta tolong, Parel, beli gas, gas LPG, ya, pergi beli. Jangan kebalik, disuruh ustadznya mau, disuruh orang tua nak mau. Nah, jangan kebalik, ya. Karena kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Ya, Rapa. Nah, kitab ini wasaya aba lil abna atau wasiat seorang orang tua untuk anak-anaknya. Ini ditulis oleh Syekh ulama dari Iskandaria, ya, Al Ustadz Abdul Muhid Idris, ya. Al Ustadz Abdul Muhid Idris. Dari Kediri, dan dibukukan kitab ini di Surabaya menggunakan dengan bahasa Jawa. Ini bentuk kitabnya. Aba lil abna. Hijau. Ya. Nanti kalau mau pinjam kalian boleh baca-baca kalau ngerti. Nah, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Kita baca dulu untuk muqaddimahnya atau pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kalau didengar kalimat sayyidina Muhammad, jawabannya sallu alaihi atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Wassalatu wassalam. Semoga bertambah rahmat takdim dan bertambah pula keselamatan ala sayyidina. Untuk kenapa Rasulullah itu disebut dengan sayyidina Muhammad? Jangan sampai kita baca sholawat itu cuman Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Artinya ya Allah berikanlah keberkahan dan keselamatan untuk Muhammad. Muhammad. Emang Muhammad itu kawan kalian memangnya? Kan enggak. Kan manggil bapak guru aja bapak guru yang terhormat. Manggil ibu guru aja ibu guru yang terhormat. Manggil ayah di rumah aja ayahanda, ibunda. Masa manggil Nabi Muhammad aja? Kira-kira ada nggak sopan santunnya di situ? Tidak. Ah, itu dia. Maka kita tambahkan sayyidina. Sayyidina itu artinya penghulu, tuannya para nabi. Jadi Rasulullah itu adalah tuannya para nabi. Nabi ada banyak. Yang wajib diketahui ada 25. Yang ulul azmi ada 5. Dan yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita panggil dengan Sayyidina Muhammad. Maka kita sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Nah, ini dia. Yang menjadi para petinggi, para nabi dan para rasul. Nah, ini dia yang Ustaz sampaikan tadi. Rasulullah itu adalah petingginya. Petinggi itu namanya ibaratnya ketuanya atau komandannya para nabi dan para rasul. Wa ala alihi, dan untuk keluarga nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in, dan untuk sekalian keluarga dan sahabat Nabi kita juga kirimkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'du, adapun perkara di dalam setelah ini, fahadihi durusun, yakni yang menjadi
beberapa pelajaran. Fahadihi itu yang kemudian hal tersebut durusun menjadi pembelajaran atau menjadi materi pelajaran. Awaliyatun itu berarti bukan aulia, sama mirip sedikit. Aulia, awaliyatun atau al-ula, itu sama dengan yang pertama dan yang paling utama. Fil akhlak, yakni di dalam pembahasan tentang akhlak. Jadi pembelajaran pertama itu sebaik-baiknya yang diajarkan adalah tentang akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sallu alaihi, jangan lupa. Innama buistu, sesungguhnya Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak ataupun budi pekerti. Jadi Rasulullah utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak ataupun budi pekerti. Jadi Rasulullah tugasnya turun ke bumi itu bukan untuk mengajarkan Islam, bukan untuk mengajarkan Al-Quran, bukan. Tapi yang paling penting Rasulullah turun adalah untuk memperbaiki akhlak dan adab budi pekerti. Bagaimana seorang akhlak orang anak kepada orang tuanya, bagaimana akhlak seorang murid kepada gurunya, bagaimana akhlak kalian sesama dengan teman-temannya. Itu ada akhlaknya masing-masing. Bagaimana yang laki-laki berakhlak kepada yang perempuan, ada juga akhlaknya. Maka itu diatur semuanya dan dikasih tahu oleh Rasulullah melalui sebuah wadah yang bernama Islam. Jadi akhlak-akhlak yang baik itu diajarkan Rasulullah melalui wadah yang bernama Islam. Al-mardiyah, ya, kang yang mendapatkan ridho, wadu'tuha, kepada mereka yang belajar litulabatil ulumud diniyah, yang sengaja belajar karena mengharapkan ilmu-ilmu di dalam dunia dan terutama di dalam agama, ya. Jadi orang yang mencari ilmu semata-mata untuk agama Allah, itu akan mereka mengawali ilmu mereka dengan mempelajari tentang ilmu akhlak. Ustadz, tapi di mana-mana kami belajar Iqra dulu, Ustadz. Baru belajar Al-Quran, baru belajar ngaji, ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sebelum kita belajar Iqra, sebelum kita belajar Al-Quran, kita sudah diajarkan oleh siapa? Orang tua kita, gimana akhlak kita. Waktu kan masih umur 3 tahun, 2 tahun, bahkan masih umur setahun, ya kan, masih umur 5 tahun belum bisa baca Iqra barangkali, sudah ada ilmu yang masuk ke dalam diri kalian berupa akhlak. Dari siapa? Guru terbaik adalah orang tua. Contoh, orang tua ngasih makan sama kalian waktu masih bayi kayak Dedek Latif, oe, ngasih makan kan. Pasti yang pertama diucapkan orang tua kalian sebelum menyuapkan nasi ke mulut kalian, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk juga akhlak. Orang tua menyuapkan nasi ke mulut kalian waktu masih kecil, pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Itu juga akhlak. Maka akhlak itu penting. Karena akhlak itu yang sudah kita pelajari dulu kali sebelum kita belajar Iqra Al-Quran, sebelum belajar matematika, sebelum belajar bahasa Indonesia, apalagi sebelum belajar penjas. Ya, ternyata akhlak duluan. Dan yang menjadi hal yang menyedihkan, beberapa sekolah negeri menghapus pembelajaran tentang akhlak. Akidah akhlak masih ada SMP? Nggak ada. Kecuali SMP Islam, ya. Itu makanya kalau dulu ada
Kalau sekarang nggak semua digabung dalam sebuah mata pelajaran namanya pendidikan agama Islam. Diajar maksimal paling seminggu itu 2 kali paling banyak. Atau bahkan sekali seminggu diajar. Waktunya sejam. Kira-kira nyampe nggak ilmu agama ke kalian? Diajar sejam dalam sekali seminggu. Habis itu pas diajarkan gurunya yang kenyang atau kalian yang kenyang, gurunya ngantuk atau kalian yang ngantuk, nggak masuklah ilmu tuh. Maka kenapa diperlukan belajar di MDA dan TPQ. Syukur-syukur besok anak Ustadz bisa lanjut ke pondok pesantren. Ya, kalau nggak bisa Ustadz pondok pesantren, nah SD Islam lah coba. Atau enggak SMP Islam, ya, SMP IT Al Husna, ya, atau SMP yang lain boleh, ya. Ustadz, kami maunya di SMP negeri aja Ustadz biar bisa main bola, boleh, ya, SMP negeri. Tapi diiringi, diseimbangkan dengan belajar di masjid. Contoh nih abang-abang kalian berdua nih, sekolah SMP negeri masih mau mereka mengaji, masih mau mereka datang ke masjid, itu sungguh luar biasa. Tengok kawan-kawan dia seumuran mereka, mana mereka main. Nah, udah punah kata Ibal, udah main di kedai, main HP, nah, dari maghrib sampai nanti jam 11, ya kan. Besok ketika orang tuanya meninggal nganggur ya, disuruhnya Pak Imam masjid menyolatkan, padahal seharusnya kalian yang menyolatkan orang tua kalian yang meninggal tuh. Bisa Said dah belajar dari YouTube ya. Nah, kita lanjutkan. Waqad dhamantuha, dan memang benar-benar diisi sebuah risalah minal akhlak, dari beberapa akhlak atau budi pekerti, ma yahtaju, yang diniatkan, ilaih kepadanya, tolibul ilmi, yaitu beberapa orang yang sedang menuntut ilmu, fi bidayah amrihi, di dalam permulaan perkara dalam menuntut ilmu. Nah, tadi permulaan kita menuntut ilmu itu harusnya belajar kita tentang akhlak. Hatta, sehingga, ya. Ini sekaligus kalian belajar bahasa Arab. Hatta itu artinya sehingga. Idza waffaqahullah, diberikan beberapa pertolongan atau taufik. Nah, taufik ya, taufik itu artinya diberikan cahaya hati dan cahaya pemikiran agar terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita berdoa, ya Allah berikanlah kami taufik dan hidayah. Nah, itu dia. Ya, taufik itu pemahaman, hidayah itu adalah kolbu yang lembut, hati yang lembut. At-tahalluqa biha, dari budi pekerti dan juga akhlak, kana marjuwan, seperti para penuntut ilmu yang masih berharap an yang fa'ahullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bi ilmihi, dengan ilmunya, wa an yang fa'a, dan juga pertolongan bihi kasiran min khalqihi, dan dari akhlak-akhlaknya. Jadi kita memohon kepada Allah itu, memohon kita perlindungan dari Allah itu, yang pertama tentu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena kita mempunyai akhlak yang mulia. Contoh misalnya kalian tiba-tiba naik motor, naik Honda sendiri, lagi ngebut-ngebutnya, rupanya bannya bocor, guduk. Pertanyaannya, kita masih di tengah jalan atau menepi atau ke pinggir? Nah, ke pinggir. Kalau di tengah jalan ditabrak orang belakang, nah, ke pinggir kita. Tengok dulu apa nih ya? Nah,
bannya bocor rupanya. Oh, bannya tinggal satu rupanya, satu lagi tinggal di belakang. Ya, tengok kita kan. Oke, itu pertama tadi. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita tengok Honda kita bocor, apa yang kita lakukan? Oke, servis. Kalau misalnya nggak kelihatan servis tuh bengkel tuh di mana? Misalnya kita di Jalan Labersa, mau kemana dorong Honda tuh? Nah, kalau Parel, start, anak telepon Gojek, suruh dorong, suruh start ke rumah. Nah, boleh juga. Rupanya hari itu baterai kita lowbat, nggak bisa dibuka, udah matinya. Tentu salah satunya adalah cara kita untuk mendorong atau meminta tolong orang yang sedang lewat. Kira-kira pertanyaannya, kalau kalian minta tolong, itu kalian marah-marah atau dengan penuh pengharapan? Pak, tolonglah kami Pak, tolonglah aku Pak. Atau Pak, tolong, awas kalau nggak tolong. Kan enggak, ya kan? Tuh. Artinya minta tolong pun ada akhlaknya. Pak, tolong Pak, Hondaku bocor Pak, bisa untuk tolong dorongkan Pak, atau antarkan ke bengkel. Kata bapaknya, oh iya Dek, karena kita lama lembut, oh maaf Dek, nggak apa-apa Pak, semoga nanti di belakang ada. Kalau nggak mau dia, kita doakan yang baik. Semoga Bapak diberikan kelancaran oleh Allah SWT sampai dengan perjalanan ke tempat tujuan Bapak. Semoga ban Bapak juga nggak bocor lagi. Ya. Nanti tengok ya jamnya kupis sampai kita di 20.45 kita udah siap. 20.45. Ya, jadi sebelum jam 9 kita sudah pulang. Artinya kita kajian ini maksimal 45 menit saja. Tadi kita mulai jam 8. Ya kan? Selesai 20.45. Pas 1 SKS. 1 jam mata pelajaran. Sampai seapanya aja. Nanti kita tandai, ya. Masih ada 15 menit lagi. 20 menit lagi, ya. Dah. Sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Kita sebutkan tadi itu bahwasannya meminta tolong pun ada akhlaknya. Pak, tolonglah Pak. Bantulah Pak, ya. Kalau Ustadz jalan aja enggak, karena enggak ada orang lewat, mana lagi? Ya. Harusnya ditolong. Kalau orang tuh naik mobil ya kita tolong, Pak. Asal jangan pakmen lah. Nah, kan akhlak juga tuh. Kan kasih jari pakmen tuh marah Bapak tuh. Ditabraknya kalian. Enggak jadi ditorong. Nah, ya, jadinya minta tolong pun ada akhlaknya. Karena kita meminta tolong itu dengan akhlak, maka pertolongan Allah pun akan kita dapati. Wallahu, dan Allah waliyur rasyad. Allah itu adalah sebaik-baik walinya yang memberikan rosyad. Rosyad itu sama dengan memberikan pengarahan atau memberikan penyejuk jiwa, memberikan hidayah, hampir mirip dengan hidayah gitu. Wal hadi, ini dia. Lan beberapa hidayah ilas siratil mustaqim, untuk menuju jalan yang lurus. Itu tadi baru pembukaan saja. Kenapa kita pentingnya belajar ilmu tentang akhlak? Karena akhlak itu adalah pembelajaran yang pertama kali harusnya kita belajar. Sebelum kita belajar tentang rukun iman, rukun Islam, tajwid, atau mungkin tentang Iqra, Al-Quran, bahasa Indonesia, ya, MTK, PPKN, kita harusnya sudah belajar akhlak terlebih dahulu, ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekianan dulu, karena kita baru pekan pertama, hari pertama kita masuk di pembahasan tentang pembukaan atau tentang
muqaddimah. Muqaddimah itu sama dengan pembukaan. Ya, besok harapan Ustadz yang belum bawa buku, bawa bukunya. Yang belum ngajak kawannya, ajak kawannya lagi. Satu lagi, kalau misalnya ini di atas tidak terpakai, kalian ambil yang di atas itu pakai di bawah untuk menulis kalian daripada bungkuk-bungkuk kayak gitu. Syukur-syukur besok kita ada rezeki masjid, kita belikan kursi meja yang untuk menulis. Pernah kalian belajar tuh? Nah, kayak meja les kan? Nah, ya, kayak gitu. Ya. Besok pakai buku dan pena, jangan lupa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.